Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Wrecking yang dirilis pada tahun 2017. Di dalam film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang mendapat tugas sekolah untuk mencari keberadaan dari makhluk mitos. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera melakukan persiapan dan segera pergi ke lokasi makhluk itu berada. Dapatkah mereka menemukan makhluk tersebut? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama George dan Carla yang tengah berselisih satu sama lain. Anak mereka yang bernama Cooper hanya bisa terdiam melihat pertengkaran ayah dan ibunya. Karena mereka sedang bertengkar, Carla menyuruh George untuk segera pulang karena suasana hati Carla sedang tidak bagus akibat pertengkaran mereka. Kemudian George mulai mengambil jalan pintas untuk bisa sampai lebih cepat ke rumah. Akan tetapi di tengah perjalanan mobil mereka tiba-tiba mogok begitu saja dan tidak bisa dihidupkan. Tak lama kemudian terdengar suara-suara dari belakang mobil mereka. Mendengar hal tersebut, George perlahan turun dari mobil untuk mengecek ke belakang. Saat George meminta senter pada Carla, tiba-tiba dari belakang George dibunuh dengan sadis oleh makhluk misterius. Carla yang melihat hal itu segera turun dari mobil dan tidak melihat tanda-tanda dari George. Ia hanya melihat senter dan darah yang berceceran. Sadar kalau terjadi sesuatu yang buruk pada George, ia bergegas kembali ke mobil. Tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Carla tewas dengan mengenaskan di tangan makhluk tersebut. Lalu sosok itu perlahan-lahan mendekati Cooper. Makhluk tersebut hanya melukai Cooper di bagian bahu dan tak berselang lama, makhluk tersebut pergi begitu saja. Tak terasa waktu pun telah menunjukkan pagi hari. Terdapat seorang pengendara mobil bernama John yang menemukan Cooper tengah sendirian. Karena kasihan, akhirnya John langsung merawat Cooper sampai dia beranjak dewasa. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Cooper yang sudah tumbuh dewasa. Kini dia tengah berpacaran dengan wanita cantik bernama Kennedy. Saat mereka sedang melakukan mantap-mantap, teman sekamar Kennedy bernama Jade datang ke tempat itu. Kennedy langsung menyuruh Cooper untuk bersembunyi di dalam kamar mandinya agar tidak ketahuan oleh Jade. Saat Jade berada di kamar, mereka mendapatkan pesan dari sekolah yang berisi pemberitahuan tentang adanya tugas penelitian dengan anggota tim yang sudah ditentukan dari sekolah. Kennedy dan Jade kemudian pergi ke sebuah bar untuk menunggu tim mereka yang lain. Tak lama kemudian tim mereka bernama Cooper dan Noah akhirnya datang ke tempat tersebut. Ternyata tugas yang mereka dapatkan adalah mereka diharuskan untuk meneliti urban legend atau mitos masyarakat dan mereka diharuskan untuk turun ke lokasi dalam mencari kebenarannya. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya Noah memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat bernama Joshua Tree, di mana di tempat itu terdapat makhluk menyeramkan yang memiliki kuku seperti cakar. Tapi makhluk itu hanya muncul setiap setahun sekali, lebih tepatnya di hari equinox. Equinox merupakan sebuah fenomena ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Noah berkata bahwa equinox akan terjadi pada keesokan harinya. Oleh karena itu mereka akan pergi pada keesokan harinya menuju Joshua Tree. Keesokan harinya mereka pun mulai mempersiapkan semua barang-barang yang akan mereka bawa, mulai dari kamera untuk mendokumentasikan semua kegiatan mereka, persediaan makanan dan masih banyak lagi. Di sana Jade menyuruh adiknya yang bernama Kelly untuk tidak ikut ke Joshua Tree karena di sana sangat berbahaya. Walaupun sudah dilarang, tetapi Kennedy secara diam-diam menyembunyikan Kelly di bagasi mobil. Setelah semuanya siap, mereka pun langsung berangkat menuju ke lokasi. Hey. Di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba saja oleng sehingga Kelly yang ada di belakang bagasi mulai berteriak. Mendengar hal tersebut, Cooper turun dari mobil dan melihat kalau Kelly ada di belakang bagasi. Jade yang mengetahui hal tersebut menjadi marah pada Kelly karena ia sudah melarangnya untuk ikut. Di saat yang sama muncul seorang pria tua bernama Jim yang menyuruh mereka untuk segera pergi dari wilayah ini karena wilayah ini sangat berbahaya. Walaupun sudah diperingatkan oleh Jim, mereka tetap pergi menuju Joshua Tree. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi. Di sana mereka mulai mengeluarkan semua barang yang mereka bawa dan membuat api unggun. Biar lebih seru dan menegangkan, Cooper langsung menceritakan sebuah kisah horor. Baru saja bercerita, mereka tiba-tiba mendengar sebuah suara yang entah dari mana asalnya. Awalnya mereka berpikir positif bahwa itu adalah suara hewan. Saat Cooper dan Kennedy ingin melakukan mantap-mantap di tempat itu, secara tiba-tiba ada makhluk yang langsung mencakar pinggang dari Kennedy sehingga pinggangnya mengalami luka.
Kennedy pun langsung menceritakan kejadian yang baru saja dia alami pada semua teman-temannya. Teman-temannya yang melihat hal tersebut mulai merasa ketakutan. Di saat yang sama pula mereka mendengar suara-suara lagi yang mulai mendekati mereka. Noah yang saat ini membawa kamera langsung merekam semua hal yang mereka alami. Saat memutar rekaman itu kembali, mereka melihat sesosok makhluk mengerikan yang merupakan makhluk mitos yang sedang mereka cari. Ternyata mitos tersebut memang benar adanya dan saat ini makhluk tersebut mulai menyerang mereka. Mereka yang sangat ketakutan bergegas kembali ke dalam mobil dan meninggalkan semua barang-barang mereka. I think the battery's dead. Akan tetapi saat mencoba menyalakan mobil itu, tiba-tiba saja mesin mobil mereka mendadak mati. Mereka pun menjadi pasrah akan keadaan dan seketika suasana di sana menjadi hening. Dari samping mobil, pintu perlahan mulai terbuka dan mulai menyeret Kelly. Kelly pada akhirnya tewas tercabik-cabik oleh makhluk tersebut. Jet yang melihat langsung kematian dari Kelly menjadi sangat bersedih. Tak lama kemudian, Jim datang ke tempat itu untuk menyelamatkan mereka. Di sana Jim bercerita bahwa dirinya sudah mengikuti Cooper dan kawan-kawan. Beruntungnya ia datang tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan mereka. Pada awalnya Jet menolak untuk pergi karena adiknya yang dibawa oleh makhluk tersebut. Tetapi dengan sedikit paksaan akhirnya Jet mau ikut bersama dengan mereka. Karena mobil mereka mogok, Jim langsung menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam mobilnya saja. Karena sudah tidak mempunyai pilihan lain, mereka dengan segera masuk ke dalam mobil Jim. Jim langsung membawa mereka menuju ke rumahnya yang letaknya tak jauh dari tempat itu. Terlihat di rumah Jim sangat-sangat terang. Cooper mulai menanyakan kenapa rumah Jim terlihat sangat terang sekali. Jim menjawab bahwa dirinya sengaja memasang lampu yang terang karena makhluk tersebut tidak berani mendekati cahaya. Di rumah Jim langsung menunjukkan sebuah buku pada mereka yang berisi tentang banyak orang yang hilang setiap tahunnya di wilayah tersebut. Jim sendiri tahu makhluk apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Yang jelas, makhluk tersebut sangat haus akan darah. Jadi untuk mengantisipasinya, mereka diharuskan memasang banyak cahaya, mulai dari lampu, senter, lilin, dan api unggun. Itulah salah satu alasan saat mereka sedang bersantai di depan api unggun, makhluk tersebut tidak bisa mendekati mereka. Sudah sejak lama, Jim telah berencana untuk membunuh makhluk tersebut. Namun, Jim masih kesulitan untuk membunuhnya. Keinginan Jim untuk membunuh makhluk tersebut bukanlah tanpa alasan. Dahulu makhluk itu telah membunuh saudara Jim. Sejak saat itu Jim memiliki dendam yang besar pada makhluk itu dan bertekad untuk membunuhnya. Berbagai cara sudah Jim lakukan untuk membunuh makhluk itu. Tapi semua cara yang ia lakukan selalu saja gagal. Hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah berdiam diri sampai matahari terbit. Awalnya mereka ingin meminjam telepon milik Jim untuk menelpon orang tua dari Jet dan memberitahukannya bahwa Kelly sudah meninggal. Tapi Jet sendiri tidak tahu harus mengatakan apa pada orang tuanya. Kemudian Jet menyalahkan Kennedy karena Kennedy lah yang mengajak Kelly untuk ikut bersama mereka. Akhirnya terjadilah perdebatan antara Jet dan Kennedy. Karena perdebatan tidak akan menyelesaikan masalah, Cooper langsung menyuruh mereka semua untuk bersatu melawan makhluk tersebut. Karena kematian Kelly, Jet berencana untuk melakukan bunuh diri di kamar mandi milik Jim. Semua hal yang dilakukan Jet dihentikan langsung oleh Noah. Di saat yang sama, Cooper pun langsung menelepon pihak kepolisian untuk menjemput mereka di rumah Jim. Polisi itu akan datang ke rumah Jim dalam waktu 1 jam. Jim sangat yakin bahwa polisi itu akan mati sebelum sampai ke rumah Jim. Selang lama mereka menunggu, tiba-tiba ada mobil yang mulai mendatangi rumah Jim. Setelah dicek, ternyata itu bukanlah polisi, melainkan seorang turis yang mungkin tersesat dan melihat rumah Jim yang sangat terang. Pada awalnya Jim melarang mereka keluar karena kalau mereka keluar itu sama saja dengan bunuh diri. Namun karena Cooper dan Noah kasihan terhadap turis tersebut, pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk keluar dan mengecek keadaannya. Dengan berbekal 1 senter, mereka berdua perlahan mendekati mobil milik si turis. Namun setelah sampai di sana, mereka berdua hanya melihat banyak darah yang berceceran di dalam mobil dan dapat disimpulkan turis tersebut telah tewas akibat makhluk tersebut. Di saat yang sama, makhluk itu mulai mendekat dan beruntungnya mereka berhasil berdiam diri di depan lampu mobil. Karena senter yang mereka bawa terpental akibat serangan tadi, mereka terpaksa menggunakan HP sebagai penerangan. Dengan aba-aba, mereka langsung berlari dengan cepat menuju ke rumah Jim. Sayangnya HP milik Noah lobet sehingga dia menjadi target berikutnya.
Noah mulai ditarik oleh makhluk itu dan beruntungnya Jim berhasil menyelamatkan Noah dengan melempar suar ke arah makhluk tersebut. Noah dan Cooper mulai berterima kasih pada Jim karena telah menyelamatkan mereka berdua. Karena HP milik Noah baterainya habis, ia langsung mengambil charger dan berencana untuk mengisi daya baterainya di rumah Jim. Tapi Noah tidak menyangka bahwa aksi yang ia lakukan itu membuat listrik di rumah Jim menjadi konsleting sehingga suasana di sana menjadi gelap. Jim menjadi sangat marah pada Noah karena gara-gara Noah, listrik di sana menjadi mati. Untuk bisa memperbaiki listrik di rumah itu, Jim harus keluar rumah karena sekring listriknya ada di luar rumah. Saat ini mereka menjadi sasaran empuk bagi makhluk tersebut karena tidak ada lagi cahaya untuk menghalau makhluk tersebut. Untuk mengantisipasinya, Jim akan keluar rumah dan memperbaiki listrik di rumahnya. Selagi Jim memperbaiki listrik, Jim menyuruh mereka untuk menunggu di dalam rumah sambil membawa lilin. Dengan membawa suar dan satu senjata, Jim perlahan keluar dari rumah. Tapi karena pergerakan makhluk tersebut sangatlah cepat, membuat Jim seketika tewas di tempat. Sementara itu, Cooper, Noah, Kennedy, dan Jade yang masih berada di dalam rumah langsung mengunci semua pintu dan juga jendela, berharap makhluk tersebut tidak bisa masuk ke dalam. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada satu pintu yang masih terbuka sehingga makhluk tersebut berhasil masuk ke dalam. Akibatnya makhluk tersebut berhasil membunuh Noah dengan sadis. Tidak hanya Noah saja, melainkan Jade juga menjadi korban selanjutnya dari makhluk itu. Jade yang sekarang menyuruh Cooper dan Kennedy untuk segera pergi dari tempat ini. Saat ingin keluar dari rumah Jim, sayangnya Kennedy ditarik kembali oleh makhluk itu. Cooper yang melihat hal itu bergegas masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Kennedy. Sebelum Kennedy dibunuh oleh makhluk tersebut, Cooper teringat tentang masa lalunya saat dia masih kecil. Ternyata makhluk tersebutlah yang telah membunuh orang tua dari Cooper. Cooper mencoba memohon pada makhluk itu untuk melepaskan Kennedy, tapi ternyata semua usaha yang ia lakukan sia-sia saja. Makhluk itu langsung membunuh Kennedy di hadapan Cooper. Setelah kematian Kennedy, Cooper mencoba untuk keluar rumah. Akan tetapi sayangnya makhluk tersebut tidak membiarkan hal itu terjadi. Akhirnya Cooper menjadi orang terakhir yang dibunuh oleh makhluk tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.